Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Tafsir Channel yang dimulakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam bacaan aktual yang insya Allah akan kita bahas tentang bagaimana Islam bisa menjadi solusi kehidupan kita. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini mengalami krisis multidimensi, baik itu banyaknya korupsi, hutang yang menumpuk, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk. Oleh karena itu, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pengasuh Mahat Mutiara Umat, Ustadz Abdul Hamid yang telah hadir memenuhi undangan kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Abdul Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat selalu? Sehat Pak Adi, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Semoga semuanya sehat selalu dan dihindarkan dari wabak dan bencana sampai akhir dari pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Hamid, terima kasih atas waktunya mau hadir di At-Tafsir Channel untuk menjaga sesuatu yang penting bagi umat. Dan kita pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan Islam sebagai solusi. Nah, banyak orang bertanya, benar nggak sih Islam itu bisa jadi solusi? Apa nggak ada jalan lain? Kira-kira gimana pandangan Ustadz? Ya, baik Ustadz Adi. Jadi ini yang ditunggu-tunggu ya oleh umat ketika melihat berbagai macam persoalan yang terjadi, baik kerusakan-kerusakan alam maupun juga kerusakan-kerusakan manusianya. Ini sudah dilakukan berbagai macam upaya. Jadi perbaikan, studi banding juga ya ke berbagai tempat, bahkan juga keluar negeri. Nah ternyata tidak membuahkan hasil. Justru yang terjadi adalah semakin bertambah parah kerusakannya. Hutangnya semakin banyak, kemudian dari produktivitas di masyarakatnya juga semakin menurun. Jadi dari hasil dari perolehan negara juga semakin memprihatinkan. Kemudian generasi juga semakin susah diatur, dan juga kesehatan juga semakin seperti ini ya, kita rasakan betul bahwa berbagai macam persoalan yang demikian itu ya, termasuk persoalan-persoalan politik yang luar biasa dasarnya seperti ini. Banyak para politisi, kemudian para umarot, termasuk juga para ulama ya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai ahli, mereka mencari jadi kira-kira format apa yang digunakan untuk menyelesaikan itu. Nah, sebagai seorang muslim sebenarnya sederhana sebetulnya. Sederhana kenapa? Karena solusi itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sejak Rasulullah Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak lain adalah memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Dan memang ternyata setelah Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan seluruh syariat Islam ya dalam kepemimpinan Islam, yaitu yang beliau berada di Madinah, memimpin Darul Muhajirin di Madinah itu, persoalan-persoalan negeri, persoalan-persoalan dalam negeri kaum muslimin saat itu bisa teruntaskan dengan baik. Bahkan dilanjutkan dengan para khulafa ar-rasyidin, kemudian dilanjutkan dengan para khulafa seterusnya itu, yang pada akhirnya tidak hanya wilayahnya semakin berkurang, tapi justru semakin besar ya wilayah kekuasaannya. Semakin besar wilayah kekuasaannya, itu juga tidak semakin repot untuk ngurusi persoalan umat. Kenapa? Karena mereka itu tertata dengan baik. Gitu. Jadi bisa meminimalisir kasus-kasus kriminal, bisa meminimalisir kasus-kasus perzinaan, pencurian, perampokan, bahkan juga korupsi, bahkan hampir-hampir tidak ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW karena dipimpin oleh Rasulullah SAW secara langsung. Nah ini sampai pada akhirnya kita menyaksikan sendiri di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya betapa luas kekuasaannya saat itu, sudah merambah ke berbagai wilayah, tidak hanya Jazirah, tapi sudah sampai ke Sam, sudah sampai ke Mesir,
sudah sampai ke Irak, bahkan sudah sampai ke Persia. Jadi dan itu pun juga bisa tertunaikan dengan baik. Bahkan dalam masalah keuangan, masalah keamanan, masalah kesejahteraan, kita sudah mengenal apa aktivitas yang sebetulnya sangat melegenda ya. Jadi ketika beliau dan seluruh orang-orang di jajarannya membagikan harta diberikan kepada mereka, apa yang terjadi? Ternyata mereka menolak. Kenapa? Sudah cukup bagi kami. Sudah cukup bagi kami. Kenapa? Karena berbagai macam persoalan mereka ditanggung. Pendidikannya, kesehatannya, keadilannya, dan juga berbagai macam layanan-layanan yang lain mereka sudah penuhi. Dan inilah Islam telah memberikan yang demikian itu. Makanya kalau kemudian Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah ini yang terkadang kita ini kan terlalu mencari-cari sesuatu yang tidak jelas, ya, yang sudah jelas di depan mata tidak dijadikan sebagai solusi terhadap carut marutnya persoalan yang terjadi saat ini. Saya kira mungkin itu Pak Haji penjelasan singkat saya. Baik Ustaz, jadi memang ternyata Islam pernah jaya, pernah gemilang, ya. Tapi persoalannya mungkin banyak orang yang masih meragukan apa benar Islam nanti yang sebagaimana dulu dijalankan oleh Rasulullah dan para khalifah itu bisa diterapkan saat ini gitu. Jadi apa yang harusnya kita yakinkan kepada umat ini? Ya. Yang pertama ini memang keimanan terlebih dahulu. Jadi siapapun di antara kita kaum muslimin keimanan dulu bahwa diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ini bukan untuk merusak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi bahwa Rasulullah SAW ini diutus sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Tentu dibekali dengan ajaran yang paripurna. Makanya kemudian disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi ayat ini merupakan ayat yang terakhir diterima Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau haji wada. Jadi kegembiraan kaum muslimin saat itu luar biasa. Nah kemudian di satu sisi ada kesedihan yang sangat yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena ketika ayat ini sudah turun, berarti kholas, selesai, amanah, dan mungkin masa ya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya sejak saat itu Islam telah berfungsi sebagai agama yang paripurna, akan digunakan sebagai siapa saja yang hidup di zaman Islam itu sampai hari kiamat. Ya, di dalam ayat yang lain Islam menjelaskan, Allah menjelaskan Islam ini adalah tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Nah, pada hakikatnya kalau kita perhatikan persoalan-persoalan umat ini ragam jenisnya itu tidak terlalu beda. Mungkin dari sisi askalnya, bentuk-bentuk masalahnya yang berbeda, dengan teknologi yang berbeda, ya, dengan mungkin informasi yang berbeda, dengan cara penyampaian yang berbeda. Tapi intinya sama. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Kemudian dalam persoalan keamanan, amanah. Dari zaman dulu sampai dengan hari kiamat yang namanya aman itu sama. Apa itu? Menjalankan sesuai dengan amanah yang diberikan dan juga mampu menjalankan berbagai macam tugas kemaslahatan umat yang dibebankan kepada mereka. Nah, kemudian juga apalagi? Jadi fatona, kecerdasan. Jadi ini sudah ada. Artinya apa? Persoalan-persoalan yang dialami oleh umat sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW adalah persoalannya sebetulnya jenisnya sama. Sekalipun askalnya ya. Jadi tadi saya bilang askalnya itu kan jenis fakta-fakta yang dijumpai berbeda. Tapi jenisnya sama. Nah, di sinilah kemudian Islam apakah bisa menyelesaikan persoalan itu? Itu sudah dibuktikan sebetulnya persoalan-persoalan yang sekarang ini mengerubuti umat dalam tanda petik ya, menyelimuti umat, mendera umat. Apakah yang dilakukan atau yang terjadi saat ini mereka menjalankan syariat Islam? Iya, mungkin menjalankan, tapi sebagian. Ya, sebagian saja dalam persoalan-persoalan mungkin sholat, ya, sekalipun tidak sempurna. Kenapa? Kalau dalam Islam, siapapun mukallaf, laki-laki, perempuan, orang-orang yang mukallaf, mereka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, sekarang tidak. Sholat itu sukarela.
seakan-akan ada hukum sendiri. Siapa itu mubah? Siapapun yang melakukannya, silakan. Siapapun yang tidak melakukannya, tidak diberikan suatu peringatan atau mungkin diberikan sanksi. Nah, ini masalah sholat saja, belum masalah yang lain. Ya, masalah ri'ayat usu'inul ummah, ngurusi persoalan-persoalan umat, masalah kesehatan, masalah ekonomi, ya, masalah politis, ya, masalah sains, bahkan juga berusaha generasi-generasi itu dijauhkan dari Islam. Masalah pergaulan, mereka dijauhkan dari Islam. Masalah belajar, mereka dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari Islam. Dan juga masalah-masalah teknologi pun mereka gunakan hal-hal yang itu mengarah kepada hal-hal yang dijauhkan dari Islam. Ya, alhamdulillah generasi-generasi kita sekarang ini juga cukup cerdas ketika mereka sudah meyakini bahwa akidah yang tertanam, keyakinan yang sudah diyakini oleh mereka, dan juga pemahaman tentang Islam yang sudah melekat pada mereka bisa menggiring mereka agar supaya apa? Memanfaatkan teknologi, memanfaatkan sarana transportasi, sarana komunikasi itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Jadi mengangkut barang untuk kemaslahatan umat, menyampaikan berita untuk kemaslahatan umat, menyampaikan debat atau diskusi untuk membela umat, dan berbagai macam persoalan yang lain. Nah, karena itulah kalau kita kaitkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyira wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Sampaikan kabar gembira dan sampaikan peringatan. Artinya Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Sampai kapan? Tidak, karena tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena itu ketika kita menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan Islam, insya Allah akan tertunaikan dengan baik atau terselesaikan dengan baik. Ya, contoh ketika kita sekarang ini juga real sekalipun belum diterapkan secara keseluruhan, menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga dengan Islam, menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi pribadi privasi dengan Islam, alhamdulillah banyak terselesaikan. Yang memberikan bimbingan, memberikan konseling kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada masyarakat yang membutuhkan, ternyata alhamdulillah selesai persoalan itu. Artinya berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh umat ini, jadi alangkah indahnya kalau semuanya itu digawangi atau merujuk kepada syariat Islam. Persoalan-persoalan politis, persoalan ekonomi, bagaimana Islam menata kepemilikan, tidak boleh dimiliki oleh individu yang itu adalah milik negara, tidak boleh dimiliki oleh individu atau korporasi atau perusahaan ketika itu adalah milik umum. Nah, kemudian boleh menghidupkan tanah mati, tanah-tanah yang belum digarap, dan juga menyuburkan berbagai macam persoalan untuk membangkitkan tenaga kerja, untuk berwirausaha dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh umat, dengan berbagai macam potensi. Nah, coba potensi sumber daya alam kita ini, mineral yang banyak itu, kalau dikelola negara, dikelola negara, kemudian digunakan oleh negara, kemudian disampaikan kepada rakyat oleh negara ini dan orang lain, dari korporasi, perusahaan, bahkan juga orang asing tidak boleh menguasai itu, apa yang terjadi? Insya Allah itu akan menumpuk. Apa? Baitul malnya, hartanya, kasnya. Ya. Nah, kalau sekarang faktanya gimana? Jadi adanya boleh kebebasan kepemilikan yang disebut dengan hurriyatul milkiyah, kebebasan kepemilikan. Siapa saja boleh memiliki apa saja. Nah, ketika seperti itu, apa yang terjadi? Kekayaan-kekayaan yang numpuk di negeri-negeri kaum muslimin justru tidak tersebar secara merata. Yang paling ironis adalah justru dibawa ke luar negeri, dibawa asing. Sehingga apa? Rakyat nggak kebagian. Nah, coba kalau kemudian digunakan untuk dalam, untuk anak-anak negeri, untuk umat, untuk rakyat, emas yang begitu melimpah, batu bara yang begitu melimpah, kemudian minyak yang begitu melimpah, sumber daya laut yang mungkin ikan-ikan yang begitu melimpah, kemudian juga nikel, kemudian juga barangkali ada uranium, kemudian gas, semuanya tidak boleh orang-orang asing masuk ke dalam negeri kaum muslim, dikelola oleh negara, ditata secara Islami. Nah, insya Allah kas kita menumpuk. Nah, jadi kalau sekarang tidak bisa, mungkin juga kita sekarang banyak mengandalkan pajak. Karena Islam pun juga begitu. Jadi pajak itu temporal saja, nggak rutin. Tiap segala sesuatu dipajak.
Kalau dalam Islam enggak. Dalam kondisi-kondisi darurat, negara membutuhkan uang, baru ada namanya dhiroib, pajak. Nah, selama kemudian negara dalam kondisi aman, dalam kondisi kas bagus, dalam kondisi bisa mengatur dengan baik berbagai macam sumber daya alam manusianya dan sumber daya alamnya, Pak Insya Allah tidak akan dipungut pajak, sekalipun rumah kita besar, sekalipun mungkin tanah pekarangan kita lebar digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, inilah dalam Islam. Makanya, apakah update mungkin dengan kondisi sekarang ini? Pak Insya Allah tetap update. Kalau tidak percaya, berikan saja kepada para pengusungnya, kan gitu. Supaya apa? Dibuktikan. Gitu. Ayo, jarene kata bilang apa itu omong doang gitu. Apa itu kemudian NATO? Ya berikan saja, jangan dihalangi. Untuk kaum muslimin menerapkan syariat Islam, untuk kaum muslimin menjalankan syariat Islam dengan apa? Dengan seluruh perangkat syariat Islam tadi itu. Pak Insya Allah, ya saya yakin dan para ulama, ya para alim, para pendakwah, maksudnya yang hamlu dakwah itu yakin bahwa ketika persoalan-persoalan itu diberikan kepada pengaturan dengan sebenarnya dengan syariat Allah, dengan Islam akan terselesaikan dengan baik. Nah, saat ini dengan Al-Quran surat At-Tolak, ya. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran itu, mayyattaqillah yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masih di dalam ayat Tolak, surat At-Tolak itu juga sama saat tadi. Jadi mayyattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusan-urusan itu lebih mudah. Urusan rumitnya persoalan, urusan rumitnya manusia, urusan rumitnya alam, ya. Kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak akan bakal selesai persoalan itu. Apalagi kemudian kalau kita perhatikan timbul kompetisi yang sangat luar biasa, persaingan yang luar biasa, ya, untuk menjadi kandidat, baik itu adalah sebagai kepala negara, baik sebagai wakil rakyat, atau mungkin sebagai kepala mungkin desa, ya, luar biasa. Kalau dalam Islam tidak diperlukan semacam itu. Kenapa? Karena Islam telah mengajarkan bahwa menjadi pemimpin tanggung jawabnya besar. Ya, kalau menjadi pemimpin harus amanah. Kalau menjadi pemimpin harus bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Jika tidak, jangan. Kenapa? Itu akan memberatkan pundaknya nanti di akhirat dengan apa? Dengan tanggung jawab yang tidak diselesaikan. Ini yang memberikan motivasi. Makanya Umar bin Khattab ketika ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, jangan saya. Ya, tunjuk yang lain. Nah, kemudian beliau Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan dan bertanya kepada kibar sahabat, tokoh-tokoh itu, kemudian cuma ngurusin satu. Tidak ada pemimpin yang andalan setelah Abu Bakar As-Siddiq saat itu kecuali Umar bin Khattab. Akhirnya mereka sepakat mengangkat Umar bin Khattab. Padahal beliau tidak mau aslinya. Beliau tidak mau. Nah, gitu. Nah, inilah kemudian dalam Islam. Kenapa? Karena tanggung jawabnya luar biasa. Yang lebih spektakuler lagi, ketika setelah Umar bin Khattab jadi akan wafat, kemudian semua sahabat sepakat, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, ya, tunjuk anakmu Abdullah bin Umar itu sebagai pengganti Anda. Jadi itu dia anak yang cerdas, yang soleh, yang tangkas, yang amanah, yang luar biasa, layak itu mengganti Anda. Apa jawabannya? Jangan diberikan kepada keluargaku. Cukup Umar saja yang menanggung amanah ini. Jangan diberikan kepada keluarga saya. Luar biasa. Masyarakat sudah nunjuk, tokoh-tokoh sudah nunjuk. Tapi itulah kehebatan dalam Islam, sehingga beliau ketika ada desakan yang luar biasa dari umat agar menunjuk anaknya Abdullah bin Umar itu, kemudian beliau hanya melibatkan dalam musyawarah. Itu pun juga dengan syarat. Ya, boleh dilibatkan dalam 6 formatur tadi itu, tapi tidak boleh dipilih sebagai khalifah. Luar biasa. Ini. Jadi kalau sekarang gimana? Ya, justru kalau kita ingin melihat, menyaksikan orang-orang yang jadi pemimpin, jor-joran itu Ustaz tadi. Mengeluarkan dana, mengeluarkan pencitraan, ya, panel mungkin juga dipublis secara massal, ya, dibuat yang demikian rupa supaya apa? Supaya pilih saya sebagai pemimpin. Luar biasa. Ya, dengan janji-janji yang luar biasa. Nah, setelah kemudian dipilih oleh umat, ternyata janji-janjinya tidak bisa ditunaikan dengan baik. Justru yang terjadi adalah malah menjadikan umatnya sebagai
eksplorasi ya. Jadi eksplorasi kekuasaannya, eksplorasi kekayaannya, dan berbagai macam yang lain. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Makanya Ustaz Adi, jadi kalau kita menerapkan Islam, insya Allah, dengan tatanan yang berasal dari Allah, dengan syariat yang berasal dari Allah, dengan sistem yang berasal dari Allah, dengan petunjuk yang berasal dari Allah, insya Allah ya ja'alahu makhraja. Allah akan memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Saya kira mungkin Ustaz tadi. Baik Ustaz, terakhir mungkin bagaimana agar kita mempersiapkan umat ini menuju ke arah perubahan yang lebih baik ke arah Islam, ya mungkin bisa diberikan masukan ataupun nasihatnya kepada kita semua, Ustaz. Baik Ustaz Adi, di ke depan ini ketika kita sudah melihat carut-marutnya masalah, sebagaimana Allah sudah menyampaikan 14 abad yang lalu di surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak ya kerusakan baik di darat maupun juga di laut karena perbuatan-perbuatan manusia. Ya, para alim ulama sudah jelas sepakat bahwa siapa yang merusak itu adalah ahlul ma'asyi, jadi orang yang berbuat maksiat. Ya, ahlul ingkar, orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau menjalankan protap yang dari Allah Subhanahu wa taala, peraturan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlul musyrik, jadi orang-orang yang musyrik, dan juga berbagai macam pelanggaran-pelanggaran atau orang-orang tidak taat pada yang lain, termasuk orang-orang ahlul fasik. Ya, di situ juga disebutkan adalah ru'usus su', para pemimpin-pemimpin yang buruk. Itu adalah apa yang disampaikan oleh para alim, para ulama, bahwa rusaknya dunia ini karena perbuatan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Artinya sebetulnya berbagai macam kerusakan itu bukan disebabkan oleh Islam. Ya, karena Islam selama ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa menata bagaimana umat itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, ketika rusak seperti ini, mestinya ini sebetulnya bisa liudhiqahum ba'dal ladzi amilu, untuk merasakan mereka adanya berbagai macam kerusakan yang ada, baik secara kauniyah alam maupun juga secara secara sosial, ya, kemudian kesehatan dan berbagai macam kerusakan yang lain. Ini semestinya menjadikan kita sadar. Jadi liudhiqahum, agar supaya rasakan semua itu. Supaya apa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk merasakan yang demikian ini tidak dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, supaya apa? La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah yang lurus, kembali menjalankan sesuai dengan protap yang diberikan oleh Allah dalam menata apa? Menata dunia. Tidak hanya satu negara, tapi seluruh dunia. Kenapa? Karena kerusakan satu negara itu akan berimbas kepada kerusakan negara yang lain. Ya, kerusakan suatu kaum akan berimbas kepada kaum yang lain. Makanya Islam menjalankan at-tata semua ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah memberikan suatu ultimatum yang sangat keras kepada kita sekalian, sebagaimana di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 16. Jadi wa idza aradna ayyuhlikal qaryah, ya, amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Apabila Allah ingin menghancurkan suatu negeri, suatu desa, suatu masyarakat, ya, maka Allah perintahkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan foya-foya itu, orang-orang yang melakukan kemewahan itu, orang-orang yang melakukan berbagai macam pelanggaran itu, dan orang-orang yang melakukan berbagai macam kefasikan itu, agar supaya mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, menjalankan syariat Allah apa yang diwajibkan, dan meninggalkan syariat Allah apa yang diharamkan. Gitu. Apa jawabannya? Fafasako, mereka fasik, tidak berkenan. Justru yang terjadi adalah membuat berbagai macam cara, membuat berbagai macam siasat untuk menghadang orang-orang yang ingin menjalankan syariat Allah SWT. Maka Allah menyampaikan itu, fahaqqa 'alaihal qaul. Maka jatuhlah apa yang kami katakan. Jatuhlah apa yang Allah firmankan. Dengan apa? Orang-orang yang melakukan pelanggaran, orang-orang yang durhaka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, semuanya dalam pengalaman yang sudah berjalan ribuan tahun yang lalu.
sebelumnya, nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, sudah ditunjukkan oleh Allah SWT. Mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang musyrik, mereka-mereka yang fasik, mereka-mereka yang dolim, dan mereka-mereka yang munafik dihancurkan oleh Allah SWT. Dan Allah memberikan ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Fahaqqa alaihal qaul, fadammarnaha tadmira. Kami hancurkan kata Allah, negeri itu dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi barangkali ini Ustaz Adi, jadi jangan sampai kemudian kita mengalami babak yang terakhir ini, ketika diingatkan dengan gunung meletus, diingatkan dengan gempa, diingatkan dengan banjir, diingatkan dengan tsunami, diingatkan dengan berbagai macam wabah, diingatkan berbagai macam kerusakan sosial, kerusakan kesehatan, kerusakan kenegaraan, kerusakan politis, dan segala macam, agar supaya kita kembali. Supaya apa? Tidak dihancurkan oleh Allah sebagaimana kaum-kaum yang dahulu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan juga mudah-mudahan para penguasa, para umara itu, ya, dan juga rakyat semuanya diberikan petunjuk oleh Allah dengan berbagai macam ayat-ayat kalamnya dan ayat-ayat kauniyah ini, sehingga kembali ke jalan Allah yang lurus, yaitu untuk menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tsumma takunu khilafatan ala minhajun nubuwah. Kemudian akan ada khilafah ala minhajun nubuwah, tsumma sakatakun Rasulullah diam. Artinya apa? Kita mengarahkan ke sana supaya apa? Supaya dunia ini selamat, kita selamat, anak kita selamat, negara kita selamat, rakyat kita selamat, aset-aset kita selamat, dan kita juga akan selamat di akhirat. Saya kira mungkin itu Ustaz tadi. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan yang bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, sikap, dan segala macam. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah SWT dan bisa menjalankan syariat Allah SWT secara kafah. Dan mudah-mudahan pula sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa mengantarkan kita untuk penyadaran, ya, untuk hidayah, ya, untuk taufik dari Allah SWT, sehingga kita selamat dan kita bisa menempuh jalan selamat itu di dunia, di akhirat, mendapatkan ridho dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin itu Ustaz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir atas kesediaan Ustaz Abdul Hamid pada kesempatan kali ini. Dan demikianlah pemirsa At-Tafsir Channel bincang kita dengan beliau. Semoga bermanfaat. Dari kami, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.